Di pesisir utara Pulau Jawa, tepatnya di wilayah yang kini dikenal sebagai Jepara, pernah berdiri sebuah kerajaan kecil namun penuh wibawa. Namanya adalah Kerajaan Kalinyamat, sebuah entitas politik yang tumbuh dari reruntuhan Kerajaan Demak dan dikenal luas karena kepemimpinan seorang ratu yang luar biasa, Ratu Kalinyamat. Kerajaan ini bukan kerajaan besar seperti Majapahit atau Mataram. Namun, dalam sejarah Nusantara, Kalinyamat tercatat sebagai kekuatan maritim penting, dan Jepara ibu kotanya menjadi pelabuhan sibuk yang menghubungkan Jawa dengan dunia luar. Kisah Kalinyamat bermula dari dinamika politik yang melanda Kesultanan Demak setelah wafatnya Sultan Trenggana pada pertengahan abad ke-16. Sebagai salah satu kerajaan Islam pertama di Jawa, Demak saat itu mengalami konflik internal perebutan kekuasaan. Dalam pusaran perebutan tahta tersebut, muncul nama Retno Kencono, putri Sultan Trenggana, yang kemudian dikenal sebagai Ratu Kalinyamat. Ia menikah dengan Sultan Hadirin, keturunan Tionghoa yang masuk Islam dan menjadi tokoh penting di wilayah Jepara. Namun kebahagiaan mereka tak bertahan lama. Konflik dengan Arya Penangsang dari Jipang Panolan berujung pada terbunuhnya Sultan Hadirin. Dalam catatan Babat Tanah Jawi, disebutkan bahwa Retno Kencono bersumpah meninggalkan segala kemewahan dunia, mencukur rambutnya, dan mengasingkan diri dari urusan duniawi. Namun, langkah ini justru menjadi awal dari sebuah kebangkitan. Retno Kencono tidak tinggal diam. Dengan tekad dan semangat juangnya, ia membentuk pemerintahan sendiri di Jepara dan memproklamasikan berdirinya Kerajaan Kalinyamat. Ia menjadi pemimpin perempuan yang jarang muncul dalam sejarah Jawa kala itu, seorang ratu yang tak hanya berkuasa secara administratif, tetapi juga memimpin diplomasi dan peperangan. Salah satu warisan terbesar Ratu Kalinyamat adalah kekuatan armada lautnya. Di masanya, Kalinyamat dikenal memiliki kekuatan maritim yang tangguh. Bahkan, Ratu Kalinyamat tercatat 2 kali mengirim ekspedisi besar ke luar Jawa untuk melawan kekuatan kolonial Portugis yang menduduki Malaka. Ekspedisi pertama pada tahun 1551 merupakan kolaborasi antara Kalinyamat, Kesultanan Johor, dan Kesultanan Aceh. Armada gabungan ini mengepung Malaka dalam upaya membebaskan wilayah tersebut dari kendali Portugis. Meski ekspedisi ini tidak sepenuhnya berhasil, tetapi menjadi bukti bahwa Kalinyamat mampu memproyeksikan kekuatan militernya hingga semenanjung Malaya. Lebih dari 2 dekade kemudian, pada tahun 1574, Ratu Kalinyamat kembali mengirim armada ke Malaka, kali ini untuk mendukung upaya Kesultanan Aceh. Ekspedisi ini pun kembali mengalami kegagalan, namun menunjukkan konsistensi dan keberanian Kalinyamat dalam melawan dominasi Eropa di Asia Tenggara. Catatan Portugis menyebut Ratu Kalinyamat dengan penuh kekaguman. Ia dijuluki Rainha Poderosa e Rica, yang berarti ratu yang kuat dan kaya. Julukan ini menunjukkan betapa besar pengaruh dan kekuasaan yang dimiliki Ratu Kalinyamat dalam konteks geopolitik regional pada masanya. Ia dihormati bukan hanya sebagai penguasa lokal, tetapi sebagai tokoh internasional yang disegani. Jepara pada masa itu tumbuh sebagai pelabuhan dagang utama. Kapal-kapal dari Tiongkok, Gujarat, Arab, dan Eropa bersandar di sana. Komoditas seperti kayu jati, rempah-rempah, kain, dan keramik diperdagangkan dengan ramai. Di bawah naungan Kalinyamat, Jepara menjadi jantung perdagangan pesisir utara Jawa. Ratu Kalinyamat juga dikenal sebagai pemimpin yang adil dan bijaksana. Ia memberikan perlindungan kepada rakyat kecil, memperjuangkan kedaulatan wilayahnya, dan menjalin aliansi dengan berbagai kerajaan di luar Jawa. Kepemimpinannya membuka jalan bagi pengakuan perempuan sebagai tokoh sentral dalam sejarah politik Jawa. Namun, sebagaimana banyak kerajaan dalam sejarah, Kalinyamat tidak bertahan lama setelah wafatnya sang ratu. Tidak ada penerus
yang mampu menjaga stabilitas dan pengaruh seperti yang telah ia lakukan. Wilayah Kalinyamat kemudian perlahan masuk dalam kekuasaan Kesultanan Mataram yang berkembang pesat pada akhir abad ke-16 dan awal abad ke-17. Meski secara politik Kalinyamat lenyap dari peta kerajaan Nusantara, jejak sejarahnya tetap abadi. Ratu Kalinyamat dikenang sebagai salah satu tokoh perempuan paling berani dalam sejarah Indonesia. Keberaniannya menantang penjajah, kecerdasannya dalam diplomasi, serta komitmennya pada kemerdekaan wilayahnya menjadi inspirasi bagi generasi-generasi setelahnya. Hingga hari ini, nama Kalinyamat masih hidup dalam berbagai bentuk. Salah satunya adalah Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara, UNISNU, yang salah satu fakultasnya dinamai Fakultas Syariah dan Hukum Kalinyamat. Di Jepara sendiri, cerita tentang Ratu Kalinyamat masih sering diceritakan sebagai legenda lokal yang mewakili semangat perlawanan. Kisah ini menjadi bukti bahwa sejarah besar tidak hanya ditulis oleh para raja atau sultan, tetapi juga oleh seorang perempuan yang berani melawan arus zamannya, seorang ratu yang dengan gagah berani melawan penjajahan, menjaga martabat bangsanya, dan membangun marwah sebuah negeri kecil di pesisir utara Jawa.